Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haja Asrianti Masud SSI MPD selaku dosen pengampu praktikum fisiologi hewan, dan tak lupa yang saya hormati asisten praktikum Teh Diva Sri Wulandari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Miatul Faza dengan NIM 119206064, program studi pendidikan biologi kelas 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk praktikum kali ini adalah praktikum alat indera. Tujuannya untuk mengetahui bintik buta. Alat dan bahan. Landasan teori. Penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut dengan eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor ini pada manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia ada 5, yaitu yang terdiri dari indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pengecap, dan pembau. Langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, bentuk kertas manila membentuk persegi panjang dengan ukuran 3 x 14 cm, lalu buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak positif dan titik 10 cm. Untuk langkah selanjutnya yaitu mata kiri pusatkan pada titik, lalu dekatkan kertas perlahan sampai tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang, daripada jarak berapa pula tanda positif kembali terlihat. Lakukan percobaan ini selama 3 kali. Hasil dan pembahasan. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam titik buta sehingga tanda tersebut hilang. Hal ini disebabkan karena pada titik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Tidak ada, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna bisa terjadi akibat faktor genetis. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jawabannya, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang berbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dalam melihat, sehingga ketika di tempat gelap, penglihatannya berkurang. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, iya ada. Karena pada otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa maya yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung dan cekung di bagian kacamata. Yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat pada retina. Kesimpulan, jarak bintik buta setiap orang relatif berbeda, tergantung dari kemampuan mata setiap orang. Bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya.